Para pemain timnas termasuk pemain abroad sudah kumpul di Jakarta, langsung ke perlatihan perdana. Mitch Hilgers tiba-tiba dikabarkan pulih auto bisa main lawan Jepang. Arab Saudi diterpa kabar buruk jelang hadapi skuad Garuda di GBK. PSSI beri kode ke Phoenix akan debut bersama timnas saat lawan Jepang. FIFA tiba-tiba beri sanksi berat ke timnas Indonesia, buntut kisruh di laga sebelumnya. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kabar buruk menimpa rival timnas Indonesia, yakni timnas Arab Saudi. Kapten timnas Arab Saudi, yakni Salim Al-Dawsari, dipastikan dicoret dari daftar skuad. Ia absen untuk menghadapi Australia dan juga timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Arab Saudi akan menjalani 2 pertandingan lanjutan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 November ini. Arab Saudi akan bertandang ke markas Australia pada Kamis 14 November 2024 mendatang. Kemudian Arab Saudi akan menghadapi timnas Indonesia di Stadion GBK, tepatnya pada 19 November 2024 nanti. Jelang pertandingan tersebut, pelatih anyar Arab Saudi yakni Hervé Renard telah merilis daftar pemain yang dipanggil untuk melawan timnas Indonesia dan juga Australia. Namun beberapa hari kemudian, skuad Arab Saudi mengalami perubahan. Hal itu dikarenakan ada beberapa pemain yang mengalami cedera. Pada Jumat 8 November 2024, Hervé Renard telah mengeluarkan Abdullah Al-Omari dari skuad karena mengalami cedera. Posisinya langsung digantikan oleh Awon Al-Saloli. Kemudian pada Sabtu 9 November 2024, Hervé Renard terpaksa harus mencoret lagi 2 pemain. Mereka adalah kapten Arab Saudi yakni Salim Al-Dawsari dan juga Abdullah Al-Maliki karena cedera. Renard kemudian memasukkan 1 pemain baru yakni Muhammad Al-Qahtani. Pelatih Hervé Renard memasukkan Muhammad Al-Qahtani dalam skuad Arab Saudi dan Salim Al-Dawsari serta Abdullah Al-Maliki dikeluarkan karena cedera. Tulis akun resmi Arab Saudi. Kabar buruk yang menimpa Arab Saudi ini tentu menguntungkan timnas Indonesia, sebab kekuatan lawan saat ini bisa dibilang berkurang. Federasi Sepak Bola Dunia yakni FIFA resmi memberikan 4 sanksi kepada timnas Indonesia. Sanksi ini diberikan jelang menghadapi Jepang di match ke-5 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam rilis yang dikeluarkan oleh FIFA, hukuman ini diberikan atas kesalahan yang dibuat oleh timnas Indonesia di 4 laga awal grup C. Sekitar 27 hukuman dirilis oleh FIFA dan 4 diantaranya menimpa timnas Indonesia. Hukuman pertama imbas timnas Indonesia telah melakukan kick-off saat menjamu Australia di match kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Untungnya hanya sanksi teguran yang diberikan oleh FIFA. Kemudian manajer timnas Indonesia yakni Sumarji disanksi 1 pertandingan atas protes yang dibuat di laga Bahrain versus timnas Indonesia di match ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Hukuman ini pun sudah dijalani Sumarji saat timnas Indonesia kalah 1-2 dari Cina di match keempat. Analis Sintayong yakni Kim Jong-jin diberikan sanksi berat. Ia dihukum 4 pertandingan karena melakukan pelanggaran di laga Bahrain versus timnas Indonesia. Sayangnya tidak diberitahu pelanggaran apa yang dibuat oleh analis pertandingan asal Korea Selatan tersebut. Terakhir timnas Indonesia dihukum 10.000 CHF atau sekitar 180 juta rupiah. Hukuman itu diberikan karena telah melakukan kick-off saat menghadapi Cina di match keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentu hal yang unik ketika timnas Indonesia diberikan hukuman telat melakukan kick-off sekalipun berstatus sebagai tim tandang. Harapannya sanksi di atas tidak mengganggu fokus timnas Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Terlebih 2 lawan tangguh sudah menanti timnas Indonesia. PSSI menargetkan timnas Indonesia mendapatkan 4 angka dalam 2 laga tersebut. Para pemain skuad Garuda nampaknya sudah mulai berkumpul di Jakarta. Bahkan para pemain abroad pun sudah mulai bergabung di Jakarta. Ada beberapa pemain yang sudah mendarat di Jakarta, di antaranya itu Martin Paes, Sandy Wells, dan juga Justin Hubner. Kedatangan para pemain timnas Indonesia itu untuk memenuhi panggilan timnas Indonesia. Para pemain abroad termasuk Justin Hubner yang menggendong 2 tas berjalan sembari mengabadikan momen dirinya ketika berjalan di Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu 9 November 2024. Kedatangan para pemain abroad ini juga dikawal oleh beberapa petugas bandara ketika berjalan di pintu keluar.
Usai tiba di Jakarta, para pemain skuad Garuda bakal menggelar latihan perdana hari ini. Mereka akan mulai memanaskan mesin sebagai persiapan untuk menghadapi Jepang dan juga Arab Saudi. Shin Tae-yong dijadwalkan memimpin latihan timnas Indonesia pada hari ini, tepatnya pada Minggu 10 November 2024. Latihan perdana ini Shin Tae-yong lebih berfokus kepada pemulihan fisik dan juga membentuk chemistry antar pemain. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menjamu Jepang dalam pertandingan lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga ini digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat 15 November 2024 mendatang. Kemudian tim asuhan Shin Tae-yong itu akan menjamu Arab Saudi dalam pertandingan lanjutan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di GBK, tepatnya pada 19 November 2024 mendatang. Sebanyak 27 pemain dipanggil Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia menghadapi Jepang dan juga Arab Saudi. Para pemain tersebut dijadwalkan akan berkumpul di Jakarta pada Minggu 10 November 2024 ini. Pemain keturunan Indonesia yakni Kevin Dick sudah resmi dinaturalisasi, namun banyak yang menduga ia baru bisa memperkuat timnas Indonesia saat melawan Arab Saudi. Namun baru-baru ini anggota skor PSSI yakni Arya Sinulinga justru melempar kode bahwa Kevin Dick mungkin saja debut melawan Jepang. Itu berarti aksi perdana Kevin Dick bisa jauh lebih cepat dari yang diperkirakan oleh banyak orang. Arya pun memastikan kini semua pihak tengah berusaha keras mewujudkan keinginan Kevin Dick untuk main di laga melawan Jepang. Ya, Kevin Dick baru saja mengambil sumpah WNI di Copenhagen, Denmark pada Jumat 8 November 2024 kemarin. Pemain FC Copenhagen itu mengambil sumpah bersama dengan dua pemain keturunan lainnya, yakni Noah Lehatomo dan juga Estela Lowapati. Arya mengatakan proses naturalisasi kilat Kevin Dick tak terlepas dari kerja keras semua pihak, termasuk dukungan penuh dari Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto. Dengan begitu, Kevin Dick berpeluang untuk membela timnas Indonesia secepatnya. Laga terdekat timnas Indonesia adalah berhadapan dengan Jepang di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan itu bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat 15 November 2024 mendatang. Meski begitu, Kevin Dick harus menjalani proses terakhir yakni perpindahan federasi sebelum resmi bisa membela skuad Garuda. Semua pihak sedang mengupayakan semua proses selesai, sehingga pemain 28 tahun itu bisa segera membela timnas Indonesia. Semoga Kevin Dick bisa main nanti, tidak ada halangan, baik melawan Jepang maupun melawan Arab Saudi, kata Arya Sinulinga. Jadi semua kerja keras untuk merah putih, tambah Arya Sinulinga. Sementara itu, setelah laga melawan Jepang, timnas Indonesia akan berhadapan dengan Arab Saudi. Pertandingan itu digelar di SUGBK pada 19 November 2024 mendatang. Timnas Indonesia dapat kabar baik dari FC20, klub yang dibela oleh Miss Hilgers. FC20 mengumumkan kondisi terbaru Miss Hilgers usai mengalami cedera saat melawan Willem II. Akibat cedera ini, Miss Hilgers harus menepi dalam beberapa laga, termasuk saat melawan Okeanis pada Jumat 8 November 2024 kemarin. Sempat ada kekhawatiran dari publik sepak bola Indonesia terkait cedera yang dialami oleh Miss Hilgers. Pasalnya, dia diharapkan dapat memperkuat timnas Indonesia untuk dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 November ini. Timnas Indonesia akan melakoni laga berat yakni melawan Jepang pada 15 November dan Arab Saudi pada 19 November di GBK. Terkait kondisi terbaru Miss Hilgers, FC20 mengumumkan bahwa sang pemain sudah kembali berlatih bersama dengan rekan-rekannya di klub. Pelatih Joseph Osting juga akan memantau perkembangan Miss Hilgers sebelum memutuskan pemain yang akan bertanding melawan Ajax Amsterdam pada 10 November 2024 nanti. Miss Hilgers telah mengikuti program individu di Belanda dalam beberapa hari terakhir, tulis rilis di laman FC20. Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia. Pasalnya sang pemain kini dalam masa pemulihan dan apabila dimainkan melawan Ajax Amsterdam, kemungkinan besar Hilgers akan siap tampil ketika menghadapi Jepang dan juga Arab Saudi. Tentu mari kita doakan semoga Miss Hilgers bisa tampil membela skuad Garuda saat menghadapi Jepang. Dan tentu harapannya semoga Miss Hilgers bisa pulih total dan tentu bisa memberikan kontribusi yang sangat luar biasa bagi timnas Indonesia. Tenaga Miss Hilgers sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia untuk menghadapi laga-laga penting, termasuk saat menghadapi Jepang dan juga Arab Saudi di laga berikutnya. Seperti diketahui, Miss Hilgers saat ini sedang mengalami cedera, namun kabarnya sudah pulih total. Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi skuad Garuda, mengingat timnas Indonesia sangat membutuhkan tenaga mereka. Miss Hilgers merupakan pemain penting di pasukan Shin Tae-yong.
Dia merupakan pilar penting di lini belakang skuad Garuda. Apabila Mitch Hilgers pulih total, timnas Indonesia dipastikan akan memiliki bek tangguh. Yang mana timnas Indonesia memiliki Kevin Dix, Yahya Zez, dan juga Mitch Hilgers. Apabila ketiganya diduetkan, maka timnas Indonesia akan memiliki pertahanan yang sangat kokoh. Maka dari itu, sebagai fans Garuda, kita perlu berdoa semoga Mitch Hilgers bisa pulih total tepat waktu dan bisa membela timnas Indonesia saat menghadapi Jepang dan juga Arab Saudi.